saudara-saudari yang dikasih Tuhan, malam ini kita belajar di Yosua pasal 2. Kalau Jumat kemarin kita sudah belajar di Yosua pasal 1. Kiranya bisa ada kesinambungan antara pembelajaran Patibulum minggu lalu dan hari ini. Karena mungkin kurang lebih setahun ya pembelajaran Patibulum di kitab Yosua. Soalnya panjang nih kitab Yosua. Ya. Setahun ya Pak? Kalau enggak, Bu, kurang dari setahun. Kiranya kita semua semangat untuk belajar bersama-sama pada malam hari ini dan juga malam-malam selanjutnya. Dengan judul Pengintai-pengintai di Yeriho. Judulnya saja keren ya. Tentang pengintai di Yeriho. Saya ajak kita membaca pembacaan ini dulu. Sebentar. Oke. Kita mulai dari pasal 1. Maksud saya, kalau kita udah baca, nanti kalau pasal 3, 4, dan seterusnya, seluruh Yosua bisa kita baca di Patibulum ini. Oke, mulai pasal 1, pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Ada yang bisa bantu saya baca 3 ayat saja? Silakan teman-teman. Saya bacakan ya, Bu, sebelum saya bantu. Ya, silakan. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada raja Yeriko demikian. Tadi malam ada 2 orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. 3 aja kan, Bu? Iya, 3 Pak. Ya, Bu, sudah, Bu. Oke, silakan untuk ayat 4, teman-teman yang ingin baca. Saya, Bu, ya. Silakan Kak Novi. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Ayat 5, dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas suatu itu. Ya, ayat 7. Saya baca ya, Pak. Ya, kan. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang, segera sesudah penjaga-penjaga itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotok. Lanjutnya, Bu. Iya, satu lagi. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk di negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ya, ayat 10. Oke, Pak Martin. Ya, silakan Pak Martin. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu
Dialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Ya, ayat 13. Ya, saya bacakan, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberi negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Silakan ayat 16. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Ya, ayat 19. Saya baca, Bu. Ya, silakan. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederanya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah terjadi. Sudah itu dilepasnya orang-orang itu pergi, maka berangkat. Kemudian perempuan itu mengikat tali termisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadap kita. Oke, terima kasih. Kita sudah baca Yosua pasal 2 secara keseluruhan, dan kita akan mulai pada malam hari ini. Saya mulai dengan siapa penulis kitab Yosua. Mungkin sudah disampaikan kemarin, saya nggak ikut, tetapi saya ulangi lagi, penulis kitab Yosua menurut beberapa teolog bahwa Yosua bin Nun. Jadi Yosua itu adalah penulis kitab Yosua sendiri. Itu dinyatakan berdasarkan Yosua pasal 24 ayat 26 yang berkata, Yosua menuliskan semuanya itu di dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Meskipun ada juga beberapa tradisi yang mengatakan bahwa ada saksi-saksi mata lain yang menulis
kitab Yosua ini begitu. Tetapi berdasarkan Yosua pasal 24 ayat 26 banyak penafsir atau tradisi yang mengatakan bahwa kitab Yosua itu sendiri ditulis oleh Yosua. Memang Yosua lebih terkenal sebagai seorang pahlawan daripada seorang penulis. Oke. Kemudian kemungkinan yang kedua ditulis oleh seorang imam besar Pinehas bin Eliezer. Menurut tradisi bahwa imam besar Pinehas ini hanya menulis bagian terakhir dari Yosua pasal 24 ayat 29 sampai 33. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan di awal. Oke, kemudian kita lanjut lagi tentang ini Yosua. Yosua, kelanjutan dari siapa Yosua? Yosua namanya sebenarnya Hosea. Jadi waktu lahir orang tuanya bin Nun memberi nama dia Hosea, artinya keselamatan dalam Bilangan 13 ayat 8. Tetapi Musa kemudian menggantikan namanya. Yosua itu mengikuti Musa, ikut Musa dari masih muda di Mesir. Jadi Musa menggantikan namanya Yosua, artinya Tuhan adalah juru selamat atau penyelamat, itu dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Yunani Yesus gitu ya. Jadi Yosua dalam bahasa Ibrani, tapi kalau dalam bahasa Yunani Yesus gitu. Yosua lahir di Mesir, wafat di Kanaan pada usia 110 tahun dalam Yosua pasal 24 ayat 29. Dan dalam tradisi juga menyatakan bahwa Yosua itu tinggal di Kanaan. Setelah mereka masuk di Kanaan, kurang lebih selama 20 tahun Yosua tinggal di sana. Dia adalah abdi Musa dan dia menggantikan Musa dalam usia 70 tahun. Bapak harap 76 ya. Ini Yosua 70 tahun. Kalau zaman kita 70 tahun itu kita sudah lakukan apa-apa deh, pensiun gitu kan. Pensiun dari pekerjaan, bahkan juga pensiun dari pelayanan ya. Tapi kita melihat bahwa dalam usia ke-70 tahun ini Yosua justru memimpin tim untuk masuk, atau bangsa Israel untuk masuk ke Kanaan. Oke. Tujuan kitab Yosua menuturkan sejarah umat Israel masuk tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Jadi kita sedang belajar tentang sejarah Israel yang ditulis dalam kitab Yosua. Oke, saya lanjutkan. Saya mengajak kita lihat peta ini, teman-teman. Ya, jadi saya sengaja menunjukkan peta ini dari Mesir sampai Abel Sitim. Jadi sebelum masuk ke Yeriho itu, umat Israel harus melewati Sungai Yordan gitu. Sebelum masuk ke Yeriho. Jadi Yeriho itu adalah satu kota benteng yang kuat sebelum Israel masuk ke Kanaan secara lebih luas. Mereka harus melewati ini, kota Yeriho yang memiliki kota benteng yang sangat kuat. Kalau kita baca nanti akan dengar selanjutnya kan, kota benteng itu runtuh waktu Israel mengelilingi sebanyak 7 kali ya. Kota yang sekuat itu dengan puji-pujian pada saat itu, kita akan baca nanti di Yosua pasal 6, itu nanti tugas orang lain menyampaikannya, tembok Yeriho runtuh. Nah, malam ini saja kita melihat bahwa Israel kan keluar dari Mesir, mereka sampai di suatu tempat yang bernama Abel Sitim. Dari Sitim ini kemudian Yosua mengutus 2 orang secara diam-diam begitu sebelum mereka masuk ke kota Yeriho. Nah, dari Mesir sampai Abel Sitim itu, kalau kita baca dari Bilangan pasal 33 ayat 1 sampai 9, kalau Bapak Ibu mau lihat di sana, saya juga membaca dari situ dan saya catat, iya memang benar, ada 42 tempat itu. Dimulai dari Sukot, kemudian Etam, sampai ke Sitem, Abel Sitem. Itu mereka melalui beberapa padang gurun, mereka melalui tepi laut Teberau, mereka melalui sungai, mereka melalui berbagai macam tempat yang akhirnya kita juga bacakan bahwa mereka kelaparan, mereka kehausan, Tuhan memberi mereka makan, dan sebagainya. Jadi ada 42 itu tempat persinggahan. Bilangan 33 ayat 1 sampai 49 itu menceritakan 42 tempat persinggahan itu
selama 40 tahun dalam perjalanan mereka. Nah, kalau di peta ini, teman-teman, kita melihat mulai dari garis-garis merah itu, ya. Jadi garis-garis merah itu merupakan perjalanan bangsa Israel mulai dari Mesir, kemudian yang sebenarnya mereka bisa mengikuti atau menyusuri daerah pinggiran pantai itu mereka bisa lebih cepat tiba di Kanaan, tetapi Tuhan membawa mereka melewati kota-kota, dan saya melihat peta ini sampai saya pikir, waduh, luar biasa ya perjalanan mereka 40 tahun itu. Nah, kalau kita belajar sejarah juga kan bangsa Israel itu dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Pada saat itu pemerintahan bersifat teokrasi, Allah yang memimpin mereka lewat pemimpin-pemimpin Israel atau pemimpin-pemimpin suku yang ada di Israel pada saat itu. Jadi luar biasa Tuhan memimpin mereka. Tuhan tidak memimpin mereka melalui jalan-jalan yang terdekat, tetapi Tuhan justru memilih jalan yang jauh dan panjang, jalan yang penuh tantangan, jalan yang penuh rintangan, ya, yang menguji kesabaran dan juga menguji ketabahan mereka untuk terus percaya kepada Tuhan. Oke. Nah, saya lanjut nih. Jarak Mesir ke Kanaan itu kurang lebih 800 km begitu. Kurang lebih begitu, dan menurut para ahli geografi itu bisa ditempuh berjalan kaki itu sebenarnya 11 hari aja. Ini 40 tahun. Nah, sekarang saya coba Google tuh Kairo Yerusalem kurang lebih 30 menit atau tidak sampai 1 jam dengan pesawat. Teman-teman yang sudah pernah punya pengalaman dari Kairo Yerusalem? Oke. Jadi dengan pesawat kurang lebih 30 menit, artinya bahwa perjalanan 40 tahun itu perjalanan yang cukup panjang, ya. Di sini saya coba mencari peta yang ada nomor-nomornya nih, Bapak Ibu. Jadi dari 1, 2, 3, 4, dia bisanya dari sini langsung, tetapi dia harus melewati ini, sampai muter ke bawah, naik lagi, muternya kayak begini, lagi muter. Aduh, ini perjalanan yang Tuhan buat bagi umatnya sebelum mereka tiba di Kanaan. Oke, saya lanjutkan. Mengapa 40 tahun? Banyak para teolog atau para ahli tafsir mengemukakan pendapat mengapa 40 tahun. Mungkin kita juga pernah memberikan pendapat kenapa ya 40 tahun. Nah, saya ajak kita melihat saja dari Ulangan pasal 8 ayat 2. Di situ berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Jadi perjalanan 40 tahun itu bukan karena mereka bodoh gitu loh, nggak tahu peta gitu ya. Tetapi kalau Ulangan 8 ayat 2 berkata bahwa perjalanan itu atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi kalau kita baca keseluruhan tuh nanti kita akan tahu bahwa Tuhan tuh berbicara kepada mereka, kepada Israel, supaya mereka tuh berpegang pada perintah Tuhan, supaya mereka tahu bahwa hidup itu bukan persoalan roti saja, tetapi masalah firman Tuhan. Saya pikir kenapa Tuhan lakukan ini, karena Tuhan sudah berjanji akan membawa mereka ke tempat yang kaya, yang berlimpah susu dan madu, tanah yang sangat subur. Nah, bisa saja mereka tergoda, kemudian mereka melupakan Tuhan yang telah menuntun dan memimpin mereka. Kalau kita juga baca bagian ini, kita juga mendapat bagian yang Tuhan katakan kalau sudah makan dan menjadi kenyang, jangan lupa Tuhan kan. Kalau sudah makan dan menjadi kenyang, biasanya kita langsung ngantuk gitu. Apalagi malam-malam seperti ini, habis makan malam pasti tergoda untuk tidur. Jadi di sini menjadi satu alasan dari Tuhan sendiri supaya mereka merendahkan hati, tidak sombong nih. Tatkala mereka sudah masuk Kanaan, mereka bisa berperang melawan bangsa-bangsa yang kuat, mereka tidak berkata itu karena mereka, gitu. Tapi mereka boleh melihat itu karena pekerjaan Allah
di dalam kehidupan Israel itu sendiri. Jadi alasannya seperti itu. Saya pikir wah kalau hidup tidak berpadanan dan berpegang pada firman Tuhan bisa 40 tahun juga nih putar-putar ya. Putar-putar dalam persoalan kehidupan ini gitu. Sampai akhirnya kita bisa mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Oke, next. Nah, jadi kira-kira seperti itu 40 tahun. Dan kalau Yosua pasal 2 bercerita tentang 2 orang pengintai. Nah, sebelum masuk di 2 orang pengintai ini kan kita sudah pernah baca dalam Bilangan pasal 13, Musa juga pernah mengutus 12 orang pengintai gitu ya untuk mengintai Kanaan, dan 10 orang tuh memberikan kabar bahwa wah Kanaan itu kita nggak bisa menghadapi mereka tuh lebih kuat gitu, kita bisa apa gitu. Dan itu membuat orang-orang Israel menjadi ciut hati mereka penuh dengan ketakutan. Tetapi Yosua dan Kaleb itu memberikan kabar yang beda, dan mereka katakan bisa, ayo dengan Tuhan pasti kita bisa. Dan itu kembali membangkitkan semangat orang-orang Israel pada saat itu ya. Dan di Yosua pasal 2, Yosua mengirim 2 pengintai saja. Saya pikir mungkin Yosua ini sudah belajar, 12 juga tidak begitu tidak begitu menyampaikan sesuatu dengan baik. 2 tuh cukup ternyata. Akhirnya Yosua mengirim 2 orang sebagai pengintai ke Yeriko sebelum mereka masuk ke sana. Dan di situ mereka bertemu dengan Rahab. Saya tulis Rahab ini mitra Allah gitu. Kenapa? Karena ada para ahli yang sebenarnya tidak menyetujui kalau Rahab itu disebut seorang penolong gitu ya, atau seseorang mitra Allah gitu, karena ada para teolog yang menyebut dia tuh seorang perempuan sundal yang sebenarnya kalau dimasukkan lebih jauh di dalam karya keselamatan Allah rasanya gimana gitu. Ada juga pendapat-pendapat seperti itu. Nah, makanya saya katakan Rahab itu adalah mitra Allah. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai siapa saja itu kehendak bebas Allah. Siapapun manusia. Dan tentu saja semua manusia kan sudah jatuh dalam dosa, berada dalam dosa, hidup dalam dosa, sering melakukan dosa, sehingga untuk menghakimi orang lain sebenarnya kita tidak pantas dan tidak layak gitu. Jadi pertama, Rahab seorang perempuan sundal, atau dalam bahasa Ibrani disebut Zona. Itu dalam Yosua pasal 2 ayat 1. Jelas Rahab itu perempuan sundal. Yosua 2 menyebutkan itu. Nah, arti nama Rahab sendiri kalau dalam bahasa Ibrani Rahab itu lebar, atau Rehov itu jalan gitu. Jadi arti namanya tuh bisa 2 seperti ini. Nah, seorang Flavius Josephus di abad pertama kedua, dia tuh menyebut Rahab sebagai pemilik penginapan daripada sebagai seorang pelacur. Ini rasanya kurang enak bagi Flavius Josephus itu menyebut Rahab itu sebagai seorang pelacur. Makanya Rahab disebut sebagai seorang pemilik rumah penginapan, dan pada saat itu pengintai 2 pengintai itu datang di sana dan mereka nginap di penginapan Rahab ini. Meskipun Yosua 2 pasal 1 sudah begitu jelas menyebut bahwa Rahab itu seorang zona atau seorang perempuan pelacur, perempuan sundal. Kalau kita lihat seperti ini, bisa kita simpulkan bahwa profesi pelacur itu satu profesi yang sudah sangat tua ya. Bahkan sejak zaman Yosua pun itu sudah ada gitu ya, profesi seperti ini. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Iya. Kemudian kita melihat bahwa Rahab itu tinggal di kota Yeriko seperti ini. Saya tunjukkan gambarnya supaya kita bisa membayangkan gitu loh, seperti ini. Wah, ada tali merah gitu ya, seperti itu. Dia tinggal di dekat tembok kota gitu, dan dia menyembunyikan 2 orang pengintai di dalam rumahnya. Saya mau bilang Rahab ini terlalu berani gitu ya. Dia sebagai seorang Kanaan, dia belum kenal 2 orang pengintai ini, tetapi dia menyembunyikan mereka. Nah, kemudian ada ikatan perjanjian antara Rahab dan 2 pengintai berarti Israel dan juga Allah begitu. Nah, supaya
Rahab itu diselamatkan dan keluarganya diselamatkan pada waktu Israel menyerang kota Yeriko. Jadi Rahab ini ternyata teman-teman dia sudah mendengar, dia mengetahui bahwa Allah atau Tuhan yang telah menolong Israel dan akan menyerahkan Yeriko ini ke tangan Israel juga. Makanya Rahab kemudian menolong mereka. Nah, kalau kita lihat Rahab dan keluarganya nanti diselamatkan, itu bukan karena Rahab orang baik ya, bukan karena itu, tetapi karena Rahab beriman kepada Allah yang telah menyelamatkan atau kepada Allah yang telah menunjukkan, memberikan perbuatan-perbuatan ajaib kepada Israel. Jadi dia dengar aja, dia percaya ya kepada Allah yang hidup, dan keyakinan kepercayaan dia ini luar biasa ya. Kadang-kadang kita sudah banyak mendengar pun kita masih tanda tanya apakah benar ini gitu kan? Apakah peristiwa ini benar gitu? Sementara Rahab dia hanya mendengar, dia kemudian yakin bahwa Allah Israel itu Allah yang benar, pemilik langit dan bumi. Nah, ikatan perjanjian antara Rahab dan dua pengintai itu lewat seutas tali kirmisi atau tali yang berwarna merah ini yang menurut Browning, sebentar. Menurut Browning, kamus Browning, kirmisi itu berwarna merah, bisa juga merah tua, bisa juga ungu, dan dipakai dalam kemah pertemuan. Juga dipakai untuk mengikat atau menandain bayi kembar yang baru lahir, biasanya mereka pakai tali kirmisi ini juga, tali merah, pokoknya seperti itu. Nah, kalau kita melihat tali kirmisi ini yang menjadi tali yang menurunkan atau menyelamatkan dua orang pengintai, pasti membawa kita kepada pembebasan dari Mesir ya, di mana ada darah yang ditaruh di tiang-tiang pintu, kemudian pada waktu malaikat maut melewati itu rumah dan pemilik rumah, di dalam rumah itu mereka selamat. Jadi saya melihat bahwa ada tanda ini, tanda kirmisi berwarna merah. Saya coba googling kirmisi warna merah itu dari mana ya? Satu kamus mengatakan bahwa itu dari ulat, darah ulat. Jadi ada ulat di pohon-pohon dan kemudian mengeluarkan darah, itu dipakai untuk membuat ini kirmisi ini. Benang atau kain kirmisi, dan kain kirmisi juga sangat terkenal dalam kitab Yesaya yang mengatakan sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Jadi kira-kira seperti ini menjadi tanda bahwa kalau Israel masuk ke Yeriko dan Israel akan menumpas suku bangsa di Yeriko atau Kanaan, mereka pasti akan menyelamatkan Rahab dan keluarga yang ada di dalam rumah mereka dengan tanda tali kirmisi yang dipakai untuk menolong dua orang pengintai tersebut. Oke. Ini pertanyaan, Rahab itu penolong atau pembohong? Saya yakin teman-teman juga punya pendapat ya, penolong atau pembohong ya. Sebab kalau kita baca Yosua pasal 2 ini, kita lihat bahwa dia bohong kan gitu. Waktu Raja Yeriko mengutus orang untuk bertanya di mana dua pengintai itu, dia bilang dia nggak tahu. Memang sih mereka datang, tapi mereka udah pergi jauh-jauh begitu. Jadi Rahab membawa atau mengatakan, memberikan informasi yang bohong tentang kedua pengintai ini ya. Ada yang menyebut Rahab itu penolong, ada yang bilang wah dia pembohong. Nah, menurut T.L. Baker dia katakan bahwa tindakan Rahab yang berbohong harus dicela. Meskipun dia bukan doa ya, meskipun dia telah melindungi dua orang pengintai. Jadi nggak bisa nih ditolerir bahwa dia seorang penolong, udah pokoknya dia pembohong gitu. Tapi dalam Bible Knowledge Commentary, di situ dikatakan bahwa kebohongan Rahab dapat ditoleransi karena merupakan masalah budaya. Dalam kamus ini mengatakan bahwa sebenarnya kebohongan pada saat itu merupakan sebuah hal yang biasa gitu loh. Di
Kanaan atau khususnya Yeriko tuh orang bohong tuh biasa. Jadi nggak apa-apa sih kalau Rahab berbohong. Nah, kalau Donald Stamp dia berkata bahwa Rahab itu bukan masyarakat perjanjian, maka Rahab tidak terikat dengan hukum moral perjanjian. Jangan berdusta, misalnya. Jadi seperti itu ya. Rahab penolong atau pembohong itu saja sendiri merupakan perdebatan yang cukup serius di antara para teolog untuk memberikan predikat kira-kira Rahab itu seperti apa nih, pembohong atau penolong. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Rahab penolong atau pembohong ya? Ada mau kasih pendapat? Bohong putih, Bu. Kayaknya wajar ya kalau lagi di tempat perang. Gak apa-apa ya? Kayaknya saya setuju yang Donald System itu deh, Bu. Donald, ya. Mm-mm. Bahwa dia tidak terikat pada masyarakat perjanjian ya. Secara itu ditulis oleh pemenang. Jadi bohong atau nolongnya itu tergantung siapa yang nulis sebetulnya kan. Ini kita berpihak pada bangsa Israel, kita bilang bahwa Rahab bukan pembohong karena kita yang menulis. Bener nggak Pak? Gitu ya. Karena kalau yang pertama coba kalau dia jujur ya ketangkep dong itu. Gagal deh. Ya kan? Terus kejujuran Rahab dengan peristiwa ditangkapnya orang-orang itu. Ini kan intinya Rahab, dia jujur atau tidak. Padahal ada orang masuk rumahnya lalu dia sudah pergi gitu kan. Ini tergantung nanya siapa, Bu. Iya. Kalau kita nanya manusia, Rahab itu pembohong. Gitu. Tetapi apakah bohong seperti itu menjadi concern buat Tuhan? Karena Tuhan bilang, pikiranku bukan pikiranmu. Apa yang ada di benak Tuhan. Dan ketika dibilang jangan berbohong itu maksudnya apa dalam 10 perintah Allah? Itu berbohong di dalam hal legal standing yang bisa membahayakan nyawa orang lain. Jangan bersaksi dusta, bukan di dalam pengertian menyelamatkan nyawa gitu. Jadi kalau lihat Rahab dari sisi manusia, dia bukan cuma pembohong, dia itu pengkhianat bangsa. Tergantung siapa yang ditanya. Kalau manusia nanyanya Raja Yeriko, dia akan disebut pengkhianat. Dan secara umum akan dibilang pengkhianat. Tetapi kita bisa melihat kalau inti dari Yosua itu bahwa ketika Allah menyatakan keadilannya dengan memberikan hukuman kepada bangsa Kanaan, kita bisa melihat pernyataan kasih Allah, dan kita bisa lihat bahwa ketika Rahab percaya kepada Allah, alasannya Allah membiarkan. Bahkan Allah tidak pernah menegur Rahab loh. Dan dalam Alkitab catatan tentang Rahab itu tidak pernah ditonjolkan kebohongan atau pengkhianatan, tapi justru yang ditonjolkan adalah iman dia. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana sikap Allah terhadap perbuatan manusia. Kita sebagai manusia bisa merasa pahlawan dan pembela negara, tetapi dalam pandangan Allah bisa lain gitu. Dan kita sebagai manusia bisa melihat ini pengkhianat, tetapi di mana Tuhan bukan begitu cara penilaiannya. Ini kita memasuki satu babak baru dan mungkin akan menarik kalau dikaitkan dengan pelajaran-pelajaran lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gun, Pak Jarwo. Saya Bu. Oh ya, silakan. Ya, justru di dalam kitab Ibrani dan Yakobus malah Rahab disebutkan sebagai pahlawan-pahlawan iman. Kalau kita baca Ibrani 11 ayat 31 disebutkan, karena imanlah maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik gitu. Begitu juga Yakobus mengatakan hal yang sama. Jadi justru penulis kitab di dalam Perjanjian Baru
menyebutkan bahwa Rahab itu adalah pahlawan-pahlawan iman, begitu ditegaskan oleh mereka. Demikian Bu pendapat saya. Terima kasih Kita Pak. bisa lihat juga kasus gini di dalam membaca katakanlah bagaimana Nazi itu beroperasi di daerah mereka dan bagaimana Schindler menyelamatkan orang-orang Yahudi. Ini ada penafsirannya bagaimana? Apakah orang Jerman yang melindungi orang Yahudi ini pengkhianat atau dia adalah sesuatu yang positif? Jadi ada kesamaan dengan apa yang terjadi di zaman baru-baru ini dan mungkin zaman sekarang pun ada. Tetapi yang saya bilang itu kalau kita bilang tidak boleh bohong dalam pengertian pure seperti itu adalah pikiran manusia. Alkitab tidak pernah menyatakan demikian. Kita membuat moral manusia lebih tinggi daripada moral Tuhan gitu. Tuhan yang terpenting adalah iman dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Gun. Berpendapat soal yang disampaikan dua hal yang disampaikan Pak Gunawan. Kita tidak enaknya menggunakan standar ganda begitu. Artinya ya, kalau nilainya memang nilai kemanusiaan, bukan nilai Tuhan. Standarnya memang standar Tuhan. Kenapa Alkitab tidak menyatakan begitu? Alkitab tidak ditulis oleh Tuhan. Yang dilakukan Schindler di zaman Perang Dunia II, Schindler adalah pahlawan. Jelas itu. Dari sisi orang Yahudi dan kemanusiaan. Tapi dari sisi Jerman, dia tetap aja pengkhianat. Rahab dari sisi Israel yang kita ikuti, kita berada di pihak penulisnya, pahlawan. Yakobus kenapa menyebut dia pahlawan? Karena dia berjasa bagi orang Israel. Tapi bagi Yeriko seperti yang disebutkan Pak Gunawan tadi, dia nggak membahayakan 2 nyawa pengintai loh. Dia membunuh seluruh kota. Tindakan Rahab itu gitu. Sehingga orang-orang pengintai itu boleh memberikan informasi kepada Yosua. Pertanyaan ini sebetulnya sebuah pertanyaan dilematis yang saya pikir tidak perlu jawab gitu. Ini cukup menjadi bahan diskusi yang memang selalu penuh dengan kontroversi seperti itu. Tetapi saya pikir menggunakan standar ganda, apalagi kalau kita dari sisi penulis sejarahnya, nggak adil. Menurut saya nggak adil. Begitu Bu Liza. Oke, terima kasih semua jawabannya. Boleh saya tambahkan, Pak? Silakan, Pak. Iya, kalau saya lihat ini memang nggak bisa diinikan antara penolong sama pembohong. Yang jelas dia penyelamat. Penyelamat untuk siapa? Ya untuk kedua orang itu karena si Rahab ini sudah mengetahui siapa Allah dari orang Israel itu yang sudah mengeringkan Laut Teberu dan sudah menyerahkan kota Yeriko kepada mereka, kepada orang Israel. Jadi dia sudah ketakutan sekali bahwa kalau ini tidak diselamatkan, mereka juga akan binasa. Jadi dia ada deal sama, pertama dia menyelamatkan dengan maksud juga nanti dia juga bisa selamat. Jadi saya yang melihat ini dia berbohong kepada raja itu karena untuk menyelamatkan. Jadi agak susah memang kalau diinikan antara penolong atau pembohong. Tapi yang jelas dia penyelamat itu, menyelamatkan. Kalau itu sih pendapat saya, Pak. Oke. Menurut Pak Mas, harusnya Cuma tergelitik satu dinilai menurut dasar dia ngambil sikap, bukan dinilai menurut orang Israel atau Pak Gunawan silakan. ya hanya terakhir aja untuk memperjelas poinnya. Yosua 2 memberikan pelajaran bagi kita beberapa hal. Pertama itu dalam kaitan dengan Rahab, bahwa cara berpikir Tuhan, cara penilaian Tuhan berlainan dengan cara penilaian manusia. Dan ketika keduanya berbenturan, kita diperhadapkan kepada pilihan. Yang mana yang mau kita pilih? Penilaian Tuhan atau penilaian manusia? Rahab ketika itu memilih, walaupun dia belum tahu Tuhannya orang Israel saat itu, tapi dia sudah mendorongkan dirinya, menyandarkan dirinya kepada Tuhan yang dia dengar dan belum dia kenal. Itulah yang dihargai di dalam
dan dituliskan di dalam penulis-penulis Alkitab di kemudian hari. Sampai-sampai Yesus pun lahir dari keturunan Rahab. Makasih. Terima kasih Pak Gun. Silakan Bu Lucia. Ya, oke, baik. Memang terima kasih untuk semua sharingnya yang saya yakin bermanfaat, berguna untuk kita supaya kita semua jadi berkat nih ya untuk melihat pemikiran kita, penilaian kita atau penilaian manusia. Karena kadang-kadang kita suka pakai penilaian kita, padahal penilaian Tuhan tidak seperti itu. Memang ada pendapat-pendapat juga yang berkembang bahwa toh Yerikho akan diserahkan oleh Tuhan kepada Israel. Tanpa Rahab berbohong ataupun tidak, toh diserahkan gitu loh ya. Jadi ada yang berpendapat jadi sangat sayang kan dia harus berbohong juga diserahkan kepada Israel. Tapi itu penilaian manusia kan biasanya begitu. Kan bisa begini. Tapi kita melihat bahwa proses sejarah ini kan penulisan sejarah yang akhirnya kita bisa belajar nantinya dari Yosua pasal 2 ini. Maka saya lanjutkan. Ya, itu hanya justifikasi yang diberikan oleh para teolog untuk mensupport pemikiran mereka. Tetapi kalau kita baca Yosua 2 secara plain, secara apa yang tertulis, kita bisa melihat perbenturan penilaian manusia dan Tuhan, mana yang mau kita pilih. Makasih. Ya, terima kasih Pak Gun. Kita lanjut. Nah, siapa 2 orang pengintai itu? Pemimpin suku yang tergolong usianya muda. Jadi ini memang usianya muda ya, usianya muda pada saat itu 70 itu usia muda kali gitu. Kalau zaman ini kan itu sudah senior gitu ya. Jadi pemimpin suku yang tergolong usia muda pada saat itu, dan dikatakan salah satu kemungkinan dari 2 orang itu bernama Salmon. Tadi sudah disinggung-singgung tuh dalam Matius pasal 1 ayat 5, Rut 4 ayat 21, bahwa pada akhirnya Salmon ini menjadi suami dari Rahab. Pada waktu Israel melakukan penyerangan-penyerangan dan sebagainya, keluarga Rahab diselamatkan, Rahab juga diselamatkan, akhirnya Rahab tinggal dan hidup bersama-sama dengan komunitas orang Israel, dan ia menikah dengan Salmon, gitu kira-kira. Oke, saya lanjutkan. Nah, komen sedikit boleh? Boleh, silakan. Jadi tadi dia menikah dengan Salmon kan? Justru dari Salmon dan Rahab itu kan nanti garis keturunan Tuhan Yesus kan? Iya, benar. Iya kan? Jadi kita mau bilang apa ya, Rahab nih pelacur, ternyata Tuhan Yesus Tuhan pakai dia untuk jadi jalur lahirnya Yesus kan? Kalau kita lihat di sini kan? Pak Krisna. Ya. Pak Krisna tidak menambahin karena belum dijelasin, udah dijelasin. Ini kan tadi bilang suami dari Rahab. Tadi Pak Gunawan ada bicara juga bahwa ternyata itu akhirnya garis keturunan Tuhan Yesus dari situ kan ya? Oh iya, memang. Jadi saya hanya mau kasih menegaskan yang tadi Pak Gunawan bilang gitu loh. Iya. Jadi bahwa ini adalah memang rencana Tuhan. Jadi kita lihatnya dari Tuhan, apakah pembohong karena rencana Tuhan mau pakai dia seperti itu. Iya, benar. Jadi cara melihatnya yang tadi Pak Gunawan bilang ini kan yang kalau nggak salah minggu lalu kita udah bukan sepakat ya, ada pemahaman bahwa sebetulnya perjalanan konkes penaklukan Yosua ini terhadap 31 dia sampai 31 bangsa nanti ditaklukkan ya. Ini adalah bukan pertarungan bukan pertarungan Yosua dengan raja-raja Kanaan, tapi pertarungan antara Tuhan Allah Israel dengan Tuhannya mereka ini, yang mereka orang-orang yang dianggap salah ini. Jadi raja-raja itu kan mereka kan harus dianggap harus menyembah Tuhan Allah Israel, tapi mereka melawan kan. Makanya mereka melawan dibasmi, habis nggak ada dikasih ampun kan. Selama semua yang bernafas dimatikan kan. Ya, minggu lalu kita bilang kok kejam amat Tuhan kita ini kalau nggak ada ampun. Loh, ini pertarungan Tuhan Allah Israel, bukan manusia dengan manusia. Dia menggunakan Yosua, iya, tapi itu pertarungan antara Allah Israel dengan Allah orang ini, yang orang jahat ini. Itu yang pemahaman saya sih. Oke. Selesaikan dulu, Bu Lucy, Pendeta Lucy selesaikan dulu. Ya, silakan Ibu Yudhistia. Ya, saya minta waktu. Dari tadi mau bicara tidak bisa. Sekarang bisa sambung ya, Bu ya. Bisa, Bu. Oke, saya nyambung. Mengenai berbohong,
itu kalau pendapat saya harus dibedakan. Berbohongnya itu untuk diri sendiri yang egois atau bohong untuk banyak kebaikan orang. Atau berbohong yang egois untuk diri itu berbohong yang licik. Yang licik dia untuk selamatkan dirinya sendiri. Itu yang kita harus bedakan. Berbohong yang bilang Alkitab rahab atau apa itu ada untuk kebaikan orang lain. Beda dengan berbohong karena liciknya kita, itu kita yang egois. Itu maksud saya sampaikan begitu. Iya. Ya. Kalau rahab menurut Ibu berbohong egois atau berbohong untuk orang banyak, Bu? Dia ada bohong untuk kebaikan. Jadi bukan untuk kebaikan siapa, Bu? Enggak tahu ceritanya Alkitab apa itu. Bukan untuk diri. Rahab untuk kebaikan orang Israel itu. Dia bohongi Sak Yeriko. Kembali, kasusnya beda lah. Bapak Ibu, mohon kita lanjut ya. Menghentikan diskusi tentang kebohongan ini. Karena menurut saya, soal yang dilontarkan Bu Luisa menjadi tidak relevan. Karena setelah kita bahas, Bu Luisa tadi bantah, toh nanti Yeriko mau diserahkan gitu. Jadi itu sebetulnya cuma gimmick aja, nggak terlalu penting untuk dibahas. Tapi kalau memang nanti kita mau membahas itu secara khusus, mudah-mudahan kita punya waktu sendiri ya Bu Luisa ya. Kayak itu, gimmick aja kan itu Bu. Saya lanjut ya. Oke. Pak Martin cukup, Bu Luisa silakan. Oke, saya lanjut Pak. Silakan Bu Luisa. Oke, ini Malbim, seorang penafsir dari tradisi rabbinik ya. Dia menduga bahwa kedua pengintai langsung menuju ke rumah Rahab. Jadi mereka nggak ke tempat yang lain, berarti mereka udah tahu nih menurut Malbim ini bahwa di situ ada Rahab, seorang perempuan sundal. Jadi mereka langsung ke situ karena bagi mereka disitulah tempat mereka bisa dapat segala macam informasi yang mereka bisa dapat dengan mudah, mereka begitu seperti itu. Kalau sekarang ya. Oke, jadi maksud saya luar biasa sebenarnya nih ya Yosua nih ya, mengarahkan dua pengintai itu untuk tiba di Yeriko langsung ke rumah seorang Rahab. Jadi menurut Malbim seperti begitu. Jadi mereka tidak cari-cari mau ngintai di mana, mau kemana, langsung aja. Berarti mereka sudah mempelajari dan sudah tahu sebelum mereka datang untuk mengintai ke sana. Oke, saya lanjut. Nah, hal yang perlu juga kita tahu dari cerita pembacaan kita Yosua pasal 2, yaitu Rahab itu menyembunyikan mereka kan kita udah tahu begitu dalam pembacaan kita. Rahab menyembunyikan mereka tuh di dalam rami. Jadi kalau saya baca buku tafsiran yang mengatakan rami itu setinggi kira-kira 1 meter. Jadi mereka dimasukkan ke dalam kayak dikuburkan begitu ke dalam rami supaya tidak ketahuan. Jadi kalau misalnya utusan raja juga masuk ke dalam rumah, geledah rumah, tidak bertemu dengan dua pengintai ini. Luar biasa juga Rahab ini melakukan itu. Jadi rami itu adalah bahan yang digunakan untuk membuat kain lenan. Sebelum digunakan biasanya dijemur di atas soto rumah. Jadi disitulah tempat persembunyian dua orang pengintai sampai situasi dan kondisi sudah aman. Kemudian Rahab menurunkan mereka dengan tali kirmisi itu dan meminta mereka untuk tinggalkan Yeriko. Jadi Rahab ini mitra yang sangat baik ya, yang luar biasa. Dia juga memperhitungkan dengan baik keamanan, kenyamanan dua orang pengintai dan juga dirinya sendiri karena dia telah mengenal dan mendengar tentang Allah Israel itu. Oke. Nah, ini pengakuan Rahab terhadap Tuhan nih bagi saya itu perlu nih. Jadi yang pertama, dalam Yosua pasal 2 kita baca dan saya juga temukan bahwa Rahab itu pada waktu dia berbicara tentang Allah atau Tuhan, di situ Rahab menggunakan kata YHWH atau Yahweh gitu ya. Yahweh dalam tulisan besar. Jadi kalau kita baca Perjanjian Lama, kata Yahweh, YHWH yang diterjemahkan
Tuhan itu biasanya huruf kapital semua. Jadi kalau Perjanjian Lama menulis terjemahan dari Yahweh, YHWH, itu biasanya huruf kapital semua. Jadi kalau Alkitab menulis huruf kapital TUHAN, itu berarti diterjemahkan dari kata Yahweh. Karena dalam karena dalam Alkitab itu ada juga diterjemahkan TUHAN kecil ya, T-nya besar, kapital, kemudian yang lain kecil, itu ditafsirkan atau diterjemahkan dari kata Adonai. Jadi kalau orang Perjanjian Lama, mereka tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Jadi setiap kali ada mereka membaca literatur atau Alkitab atau literatur atau kitab Taurat atau apapun itu, setiap kali ada nama Tuhan, pasti mereka bilang Adonai. Adonai itu Tuhanku. Dan Alkitab menerjemahkan kecil, T besar, tapi yang huruf yang lain kecil. Karena ada sebutan juga Elohim, ya Allah begitu. Jadi kalau kita baca TUHN kapital, itu berarti diterjemahkan dari Yahweh. Rahab menyebut nama Yahweh loh. Dia nggak bilang dewa ini, tidak. Tetapi dia katakan Yahweh, Tuhan. Itu berarti bahwa Rahab tidak saja mendengar, tetapi dia percaya sekali perbuatan ajaib dari Tuhan itu, ayat 10. Dan pengakuan terhadap Tuhan di atas langit dan di bawah bumi. Wah, ternyata pekerjaan Tuhan yang hebat, membelah Laut Teberau itu pun terdengar oleh bangsa-bangsa sekitarnya, dan sebenarnya mereka takut. Mereka gemetar setiap kali harus berhadapan dengan Israel, itu mereka takut. Dan mereka juga sudah mendengar bahwa Israel telah melakukan peperangan-peperangan terhadap kota-kota di sekitar Kanaan, sehingga mereka gemetar gitu. Mereka juga takut, nanti kalau tiba sampai sini gimana nih gitu. Makanya memang Raja Yeriho sudah bersiap-siap, dan memang kota itu dijaga dengan luar biasa. Maka 2 orang pengintai ini cepat sekali diketahui. Kalau 12 orang pengintai, mereka mengintai kota pada saat itu, kota Kanaan, pada waktu Musa itu kurang lebih mereka 40 hari ya. Tetapi 2 pengintai ini tidak sampai seminggu mereka mengintai kota Yeriho. Di samping kota Yeriho itu luasnya tidak begitu luas, kurang lebih 3 hektar begitu kota tersebut. Jadi saya melihat bahwa mendengar dan percaya ini sesuatu yang perlu ada di dalam kehidupan kita ya. Bersaksi tentang pekerjaan Tuhan itu juga perlu, sehingga orang yang mendengar, orang yang mendengar dengan sungguh-sungguh, mereka percaya sehingga mereka mendapat berkat dalam kehidupan ini. Kalau saya baca bagian firman Tuhan, dan saya kaitkan ya teman-teman dengan flyernya Patibulung, begitu saya baca, mari menikmati firman Tuhan, mendapat berkat dan menjadi berkat. Wah, saya pikir Patibulung ini harus jadi berkat nih untuk kita, dan kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kira-kira begitu, mereka mendengar, dia mendengar dan dia percaya, berarti apa yang Yesus lakukan, mujizat itu dipercakapkan orang, diperbincangkan orang, sehingga sampai ke Yeriho bahwa Allah Israel atau Yahweh itu adalah pemilik langit dan bumi, dan membuat mereka menjadi gemetar. Saya lanjutkan. Nah, di sini saya berikan judul keselamatan itu bersifat universal. Pemilihan Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan itu kadang-kadang orang atau ada juga sebagian pemahaman melihat bahwa aduh, ini pemilihan ini berarti keselamatan bersifat partikular, maksudnya untuk Israel doang. Padahal tidak. Keselamatan itu bersifat universal untuk semua bangsa. Israel dipilih oleh Tuhan, diangkat oleh Allah supaya mereka menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, supaya bangsa-bangsa lain mengenal Allah Israel ini, mengenal Yahweh ini. Jadi Israel dipakai Allah untuk bangsa-bangsa lain. Makanya keselamatan itu bersifat universal. Kita melihat Rahab dan keluarganya diselamatkan.
Kemudian Rahab percaya kepada Tuhan karena dia mendengar, tadi saya sudah jelaskan. Yang berikut, ada juga nama-nama perempuan asing dalam silsilah Yesus. Tadi kita juga sudah coba membahas ya, ada Rahab dari Yeriko, ada Tamar perempuan Kanaan, ada Ruth perempuan Moab, dan juga ada Betsheba orang Het. Kenapa disebut orang Het? Karena Uria adalah orang Het. Betsheba ini kan kita tahu bahwa istri daripada panglima perang Daud, Uria kan. Artinya bahwa Betsheba juga masuk loh. Kalau kita lihat, wah Betsheba ini orang bisa bilang, wah Betsheba selingkuh dengan Daud. Katakanlah begitu. Tetapi Betsheba juga hadir dalam dicatat dalam Injil Matius pasal 1 gitu. Dari ayat 5, ayat 3, 5, 4, 5 dan seterusnya, kita melihat ada perempuan-perempuan ini, perempuan Yeriko, perempuan Kanaan, perempuan Moab, dan juga orang Het. Artinya bahwa bangsa-bangsa lain juga dipanggil oleh Allah terlibat di dalam karya keselamatan ini. Begitu, jadi bukan hanya terbatas Israel, kita juga termasuk bangsa-bangsa lain kan. Kita orang Indonesia loh, bukan orang Israel. Tapi kita juga dipanggil oleh Tuhan dalam menikmati karya keselamatan yang bersifat universal. Nah, oke, bagi saya ini penting teman-teman, supaya kita tahu bahwa Allah sendiri berkata dalam Ulangan pasal 7 ayat 1 bahwa ada 7 bangsa yang kuat. Nah, di situ ada orang Het, ada orang Girgasi, ada orang Amori, ada orang Kanaan, ada orang Feris, ada orang Hewi, ada orang Yebus. Alkitab sendiri mengatakan bahwa mereka tuh bangsa-bangsa yang kuat, tidak sebanding dengan Israel. Itu dikatakan dalam Ulangan sehingga Israel tahu bahwa setiap kemenangan-kemenangan yang mereka peroleh itu bukan karena mereka tapi karena Allah. Supaya mereka menyadari itu, mereka merendahkan hati dan mereka semakin percaya kepada Allah Israel. Menurut saya ini penting. Kenapa? Karena Allah hendak memberikan tanah perjanjian atau Kanaan kepada Israel menurut janji yang sudah disampaikan kepada Abraham. Nah, itu akan diberikan kepada Israel. Dan Israel diminta untuk menumpas semua orang yang ada di sana. Jangan membiarkan atau meninggalkan. Sebentar Bapak Ibu. Nah, supaya mereka tuh tahu itu, tahu kenyataan bahwa mereka tuh bukan bangsa yang kuat gitu. Bangsa yang kuat itu ini loh, tetapi Tuhan yang memberikan itu kepada mereka. Jadi kalau mereka masuk ke daerah Kanaan yang Tuhan telah perintahkan mereka menumpas semua, tetapi ada bagian-bagian yang tidak mereka tumpas ya. Kalau kita lihat dalam peta itu bagian dari pinggiran-pinggiran Kanaan itu mereka tidak tumpas. Akhirnya kan mereka bergaul dengan bangsa-bangsa Kanaan dengan kepercayaan kepada dewa-dewa. Akhirnya mereka juga percaya kepada dewa-dewa, mereka kawin dengan bangsa-bangsa asing, membuat mereka, kalau kita baca, kita pelajari nanti sampai ke masa kerajaan Israel, di situ kita lihat pada waktu Daud, kerajaan Israel raya pecah menjadi 2, Israel utara dan selatan, kita lihat bahwa penyembahan-penyembahan berhala juga ikut masuk di sana, dan akhirnya Tuhan kan buang Israel ke Babel supaya mereka sadar atas apa yang mereka perbuat. Tetapi dalam satu konsep perjanjian lama adalah waktu Israel berbuat dosa, menyembah berhala, mereka dibuang ke pembuangan. Waktu mereka bertobat, Tuhan pulihkan kehidupan mereka. Jadi itu skema itu selalu ada dalam perjanjian lama, dalam kitab-kitab para nabi, bahwa Israel yang bertobat itu mereka kembali dipulihkan oleh Tuhan. Jadi mereka bergaul dengan bangsa Kanaan, itu dewa-dewa di sana gitu. Ternyata mereka tuh lupa bahwa mereka menerima tanah perjanjian itu bukan karena Israel, tetapi karena Allah yang melakukan bagi mereka. Oke, saya lanjutkan. Catatan teks perjanjian baru tentang Rahab ini sudah disebut Pak Martin ya, dalam Ibrani pasal 11 ayat 31.
Di situ dikatakan karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai dengan baik. Dia menyambut pengintai dengan baik, tetapi ayat ini mengatakan karena iman. Bukan karena perbuatan, kan? Karena iman. Iman itu melahirkan perbuatan yang baik, ya. Jadi kita diselamatkan kan bukan karena perbuatan baik kita, karena iman kepada Yesus Kristus, tetapi orang yang beriman itu menghasilkan buah yang baik. Begitu. Nah, kemudian dalam Yakobus pasal 2 ayat 25, di situ dikatakan bahwa dan bukankah demikian juga Rahab seorang pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Jadi Yakobus menekankan perbuatan, Ibrani menekankan iman. Dan kedua hal itu tidak salah, ya, dan dua hal itu memang harus dikawinkan, disatukan, bahwa iman dan juga perbuatan, begitu. Dan ini juga merupakan sesuatu hal yang kita harus terima dan kita pikirkan, bahwa iman dan perbuatan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Oke, saya lanjut. Ini slide yang terakhir, teman-teman. Jadi karena kita belajar ini supaya mendapat berkat dan menjadi berkat, sehingga saya menulis, ini ada pesan yang diajarkan Yosua tentang Allah. Meskipun ini kitab sejarah, kita perlu melihat pengalaman-pengalaman kehidupan umat Israel dan bagaimana Allah melakukan sesuatu bagi mereka. Jadi kan itu yang kita pelajari. Nah, di sini pertama adalah tentang janji Allah. Ya, Allah berjanji kepada Abraham, menurut buku yang saya baca itu 500-an tahun yang lalu. Kemudian Allah menggenapinya. Artinya bahwa Tuhan nggak pernah lupa janjinya kepada kita yang sering lupa nih. Jadi Yosua mengajarkan bahwa Allah menggenapi janjinya, janji yang sudah disampaikan kepada Musa justru terwujud lewat kepemimpinan seorang Yosua. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang kehendak Allah. Yosua menegaskan bahwa Allah menginginkan umatnya untuk menguasai tanah itu seluruhnya. Meskipun kalau kita lihat anehnya bangsa itu sendiri mengambil keputusan, ya, jadi tidak semua ditumpas, tapi ada mereka berkompromi juga sehingga ada bagian-bagian daerah-daerah Kanaan lain yang tidak mereka duduki atau tidak mereka rebut. Kemudian yang ketiga adalah kebaikan Allah. Yosua menggambarkan kemurahan Allah yang telah memberikan negeri itu kepada bangsa Israel dan memberi mereka kemenangan dalam pertempuran. Tetapi Israel diminta harus berjuang. Meskipun Tuhan sudah menyatakan, aku akan menyerahkan itu, tetapi Tuhan minta perjuangan gitu. Perjuangan dari Israel untuk merebut itu. Atau ora et labora, berdoa dan bekerja, ya. Kita nggak saya doa kan, tapi Tuhan minta juga bagian kita. Kita lakukan bagian. Israel melakukan bagian mereka dan Tuhan melakukan bagian Tuhan, menyerahkan Kanaan kepada mereka, negeri yang dijanjikan, daerah yang dijanjikan. Kemudian pesan yang keempat adalah kuasa Allah. Yosua melukiskan bahwa Allah lebih berkuasa daripada pasukan tentara, kota-kota yang sudah kita sebutkan di minggu lalu, ya, yang tadi disebutkan oleh Pak Mahendra tadi, bahwa sebenarnya Allah justru berperang dengan dewa-dewa, ya, dewa kesuburan, dewa perang, gitu ya, dewa kesuburan, dewa perang, dewa-dewa Kanaan, semuanya tuh kalah gitu. Jadi kalau sudah seperti itu kan orang Israel atau orang-orang di sekitarnya mesti melihat seperti Rahab melihat Allah gitu. Allah pemilik langit dan bumi, Allah yang besar dan Allah yang berkuasa lewat pengalaman-pengalaman itu. Nah, kemudian apa yang diajarkan kepada umat Allah? Pertama, bangsa yang dipilih oleh Tuhan ini harus mempunyai tujuan, ya. Tujuan yang tentu bersama-sama dengan tujuan Allah di dalam kehidupan mereka.
Kemudian yang kedua, bangsa yang taat, dan ketaatan itu harus menyeluruh, nggak bisa ketaatan yang apa ya, cuman sebagian gitu. Saya belajar, tadi saya baca juga Lot ya, istri Lot kan dibilang gitu ya, pada waktu Allah Tuhan hendak menunggangbalikan Sodom dan Gomora ya, kan terjadi apa? Terjadi diskusi lah dengan Abraham kan. Kalau ada orang benar gimana? Kalau ada 50 gimana? Sampai akhirnya 10, dan Tuhan katakan bahwa kalau ada orang benar 10, Sodom dan Gomora tidak dibinasakan. Ternyata nggak sampai 10 kan. Nah, artinya bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan orang benar atau orang yang beriman gitu. Dan teman-teman, saya mengajak kita melihat bahwa istri Lot diperintahkan jangan menoleh kan. Itu kan mungkin bagi istri Lot itu sepele, noleh aja kok gitu ya. Ternyata dia nggak taat, dan istri Lot menjadi tiang garam begitu. Dia tidak taat secara keseluruhan pada apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat malaikat pada saat itu. Jadi kemudian yang ketiga, pelajarannya bangsa beriman, kepercayaan mereka kepada Allah harus dibuktikan dengan mengambil langkah aktif dan ketaatan terhadap perintah Tuhan begitu. Yang keempat, bangsa yang tidak kompromi dengan dosa. Jadi kalau kita tahu bahwa Israel ini tegar tengkuk ya, suka ikut-ikutan ya, karena setelah masuk di Kanaan akhirnya mereka juga ikut menyembah dewa-dewa Kanaan yang tidak mereka tuntaskan pada saat itu. Jadi pelajarannya tidak kompromi nih. Kemudian yang terakhir, bangsa yang ulet dan tidak mudah menyerah, tetapi harus terus melayani Tuhan satu-satunya di sepanjang kehidupan.